Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One sunny morning, I decide to go to a coffee shop. Pada suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk pergi ke kedai kopi. Today is a special day because it is sports day at my school. Hari ini adalah hari istimewa karena hari ini adalah hari olahraga di sekolah saya. I think it would be nice to buy coffee for my teachers to make them happy. Saya pikir akan menyenangkan untuk membeli kopi untuk guru-guru saya agar mereka bahagia. I am learning a new language in school, and today I want to practice it by ordering coffee in that language. Saya sedang belajar bahasa baru di sekolah, dan hari ini saya ingin berlatih dengan memesan kopi dalam bahasa tersebut. I walk into the coffee shop. Saya masuk ke kedai kopi. It's busy and filled with the rich smell of coffee beans and baked goods. Kedai itu ramai dan dipenuhi dengan aroma biji kopi dan kue yang sedap. People are chatting and laughing, enjoying their morning. Orang-orang mengobrol dan tertawa, menikmati pagi mereka. I see cakes and cookies in the display, but today I'm only interested in coffee. Saya melihat kue dan kue kering di etalas, tetapi hari ini saya hanya tertarik pada kopi. I stand in line, waiting for my turn. Saya berdiri dalam antrean, menunggu giliran saya. The line moves slowly, and I practice what I want to say in my head. Antrean bergerak perlahan, dan saya berlatih apa yang ingin saya katakan dalam kepala saya. 5 coffees, please, I rehearse quietly. 5 kopi, tolong, saya latihan dengan pelan. My heart beats faster as my turn comes closer. Jantung saya berdetak lebih cepat saat giliran saya semakin dekat. Finally, I reach the counter. Akhirnya, saya sampai di meja kasir. The person there, Anna, greets me with a warm smile. Orang di sana, Anna, menyapa saya dengan senyum hangat. Good morning. What can I get you? She asks. Selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya. I smile back, feeling a bit nervous but excited. Saya tersenyum kembali, merasa sedikit gugup tetapi bersemangat. Good morning, I respond. Selamat pagi, saya menjawab. I'm ready to make my order in the new language. Saya siap untuk membuat pesanan saya dalam bahasa baru. I look up at the menu board one more time to make sure I remember the words correctly. Saya melihat papan menu sekali lagi untuk memastikan saya ingat kata-katanya dengan benar. There are so many choices, but I focus on just what I need. Ada begitu banyak pilihan, tetapi saya fokus pada apa yang saya butuhkan. Gathering my courage, I start to speak in the new language. Mengumpulkan keberanian, saya mulai berbicara dalam bahasa baru. But instead of saying, 5 coffees, please, I mix up my words and say, 50 coffees, please. Tetapi bukannya mengatakan 5 kopi, tolong. Saya mencampur kata-kata saya dan berkata 50 kopi, tolong. I don't realize my mistake. Saya tidak menyadari kesalahan saya. Anna looks at me with wide eyes and repeats, 50 coffees? Anna melihat saya dengan mata terbelalak dan mengulang, 50 kopi. I confidently nod, thinking I've done well. Yes, please, I say, proud of myself for speaking in a new language. Saya mengangguk dengan percaya diri, berpikir saya telah melakukannya dengan baik. Ya, tolong, saya berkata, bangga pada diri sendiri karena berbicara dalam bahasa baru. Anna starts to make coffee. She makes 1, 2, 3, and keeps going.
Anna mulai membuat kopi. Dia membuat 1, 2, 3, dan terus membuatnya. The machine buzzes and hisses. I wait, watching her work, feeling happy that I ordered so well. Mesin berdengung dan mendesis. Saya menunggu, melihatnya bekerja, merasa senang bahwa saya memesan dengan baik. Then Anna calls over another employee to help. They both work fast, making more and more coffee. Kemudian, Anna memanggil seorang karyawan lain untuk membantu. Mereka berdua bekerja cepat, membuat lebih banyak kopi. I start to wonder why it takes so long for 5 coffees. Saya mulai bertanya-tanya mengapa butuh waktu lama untuk membuat 5 kopi. After a while, Anna comes to me with a tray loaded with coffee cups. Setelah beberapa saat, Anna datang kepada saya dengan nampan yang penuh dengan cangkir kopi. Here are your 50 coffees, she announces, placing them on a large table. Ini 50 kopi Anda, katanya, menempatkannya di atas meja besar. The table is completely covered with cups of coffee. It looks so unusual that I can't help but laugh. Meja itu benar-benar tertutup dengan cangkir-cangkir kopi. Terlihat sangat aneh, sehingga saya tidak bisa menahan tawa. Anna and some customers nearby also start laughing. Anna dan beberapa pelanggan di dekatnya juga mulai tertawa. Suddenly, I realize my mistake. Oh no, I didn't want 50 coffees, I exclaim. Tiba-tiba, saya menyadari kesalahan saya. Oh tidak, saya tidak ingin 50 kopi, saya berseru. I only needed 5. Now I understand why Anna was so surprised. Saya hanya butuh 5. Sekarang saya mengerti mengapa Anna begitu terkejut. 50 and 5 sound so similar in the new language, and I mixed them up. 50 dan 5 terdengar sangat mirip dalam bahasa baru, dan saya mencampurkannya. I apologized to Anna, feeling a little embarrassed but still amused. Saya meminta maaf kepada Anna, merasa sedikit malu tetapi masih terhibur. I'm really sorry. I'm still learning this language and got confused. Saya benar-benar minta maaf. Saya masih belajar bahasa ini dan menjadi bingung. Anna smiles kindly and says, "No problem. It's a good effort and we all make mistakes when learning something new." Anna tersenyum ramah dan berkata, "Tidak masalah. Ini usaha yang bagus. Dan kita semua membuat kesalahan saat belajar sesuatu yang baru." She helps me correct my order, and I learned the correct words for 5 and 50. Dia membantu saya memperbaiki pesanan saya. Dan saya belajar kata-kata yang benar untuk 5 dan 50. I take the right amount of coffee to school and share my story with my teachers. Saya membawa jumlah kopi yang tepat ke sekolah dan berbagi cerita saya dengan guru-guru saya. They find it very funny and praise me for trying. Mereka menganggapnya sangat lucu dan memuji saya karena mencoba. It's a great story, and you did well, they say, enjoying their coffee. Ini cerita yang hebat, dan kamu melakukannya dengan baik, kata mereka. Menikmati kopi mereka. Today, I learned that it's okay to make mistakes because they help us learn and improve. Hari ini, saya belajar bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan, karena mereka membantu kita belajar dan memperbaiki diri. Next time, I will remember how to order correctly. Lain kali, saya akan ingat bagaimana cara memesan dengan benar. This experience made Sports Day even more memorable, and I'm glad I could share a laugh with my friends and teachers. Pengalaman ini membuat hari olahraga semakin berkesan, dan saya senang bisa berbagi tawa dengan teman-teman
dan guru-guru saya. It turned into a wonderful, fun-filled day. Itu berubah menjadi hari yang indah dan penuh kesenangan. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Pada suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk pergi ke kedai kopi. Hari ini adalah hari istimewa karena hari ini adalah hari olahraga di sekolah saya. Saya pikir akan menyenangkan untuk membeli kopi untuk guru-guru saya agar mereka bahagia. Saya sedang belajar bahasa baru di sekolah. Dan hari ini saya ingin berlatih dengan memesan kopi dalam bahasa tersebut. Saya masuk ke kedai kopi. Kedai itu ramai dan dipenuhi dengan aroma biji kopi dan kue yang sedap. Orang-orang mengobrol dan tertawa, menikmati pagi mereka. Saya melihat kue dan kue kering di etalas. Tetapi hari ini saya hanya tertarik pada kopi. Saya berdiri dalam antrean, menunggu giliran saya. Antrean bergerak perlahan. Dan saya berlatih apa yang ingin saya katakan dalam kepala saya. 5 kopi, tolong, saya latihan dengan pelan. Jantung saya berdetak lebih cepat saat giliran saya semakin dekat. Akhirnya, saya sampai di meja kasir. Orang di sana, Ana, menyapa saya dengan senyum hangat. Selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya. Saya tersenyum kembali, merasa sedikit gugup tetapi bersemangat. Selamat pagi, saya menjawab. Saya siap untuk membuat pesanan saya dalam bahasa baru. Saya melihat papan menu sekali lagi untuk memastikan saya ingat kata-katanya dengan benar. Ada begitu banyak pilihan, tetapi saya fokus pada apa yang saya butuhkan. Mengumpulkan keberanian, saya mulai berbicara dalam bahasa baru. Tetapi bukannya mengatakan 5 kopi, tolong. Saya mencampur kata-kata saya dan berkata 50 kopi, tolong. Saya tidak menyadari kesalahan saya. Ana melihat saya dengan mata terbelalak dan mengulang 50 kopi. Saya mengangguk dengan percaya diri. Berpikir saya telah melakukannya dengan baik. Ya, tolong, saya berkata. Bangga pada diri sendiri karena berbicara dalam bahasa baru. Ana mulai membuat kopi. Dia membuat 1, 2, 3, dan terus membuatnya. Mesin berdengung dan mendesis. Saya menunggu, melihatnya bekerja, merasa senang bahwa saya memesan dengan baik. Kemudian, Ana memanggil seorang karyawan lain untuk membantu. Mereka berdua bekerja cepat, membuat lebih banyak kopi. Saya mulai bertanya-tanya mengapa butuh waktu lama untuk membuat 5 kopi. Setelah beberapa saat, Ana datang kepada saya dengan nampan yang penuh dengan cangkir kopi. Ini 50 kopi Anda, katanya, menempatkannya di atas meja besar. Meja itu benar-benar tertutup dengan cangkir-cangkir kopi. Terlihat sangat aneh, sehingga saya tidak bisa menahan tawa. Ana dan beberapa pelanggan di dekatnya juga mulai tertawa. Tiba-tiba, saya menyadari kesalahan saya. Oh tidak, saya tidak ingin 50 kopi, saya berseru. Saya hanya butuh 5. Sekarang saya mengerti mengapa Ana begitu terkejut. 50 dan 5 terdengar sangat mirip dalam bahasa baru, dan saya mencampurkannya. Saya meminta maaf kepada Ana, merasa sedikit malu tetapi masih terhibur. Saya benar-benar minta maaf. Saya masih belajar bahasa ini dan menjadi bingung. Ana tersenyum ramah dan berkata, "Tidak masalah. Ini usaha yang bagus.
dan kita semua membuat kesalahan saat belajar sesuatu yang baru. Dia membantu saya memperbaiki pesanan saya, dan saya belajar kata-kata yang benar untuk 5 dan 50. Saya membawa jumlah kopi yang tepat ke sekolah dan berbagi cerita saya dengan guru-guru saya. Mereka menganggapnya sangat lucu dan memuji saya karena mencoba. Ini cerita yang hebat, dan kamu melakukannya dengan baik, kata mereka. Menikmati kopi mereka. Hari ini saya belajar bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan, karena mereka membantu kita belajar dan memperbaiki diri. Lain kali, saya akan ingat bagaimana cara memesan dengan benar. Pengalaman ini membuat hari olahraga semakin berkesan, dan saya senang bisa berbagi tawa dengan teman-teman dan guru-guru saya. Itu berubah menjadi hari yang indah dan penuh kesenangan. Now you will listen to the story without subtitles. Pada suatu pagi yang cerah, saya memutuskan untuk pergi ke kedai kopi. Hari ini adalah hari istimewa karena hari ini adalah hari olahraga di sekolah saya. Saya pikir akan menyenangkan untuk membeli kopi untuk guru-guru saya agar mereka bahagia. Saya sedang belajar bahasa baru di sekolah, dan hari ini saya ingin berlatih dengan memesan kopi dalam bahasa tersebut. Saya masuk ke kedai kopi. Kedai itu ramai dan dipenuhi dengan aroma biji kopi dan kue yang sedap. Orang-orang mengobrol dan tertawa, menikmati pagi mereka. Saya melihat kue dan kue kering di etalas. Tetapi hari ini saya hanya tertarik pada kopi. Saya berdiri dalam antrean, menunggu giliran saya. Antrean bergerak perlahan, dan saya berlatih apa yang ingin saya katakan dalam kepala saya. 5 kopi, tolong, saya latihan dengan pelan. Jantung saya berdetak lebih cepat saat giliran saya semakin dekat. Akhirnya, saya sampai di meja kasir. Orang di sana, Ana, menyapa saya dengan senyum hangat. Selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya. Saya tersenyum kembali, merasa sedikit gugup tetapi bersemangat. Selamat pagi, saya menjawab. Saya siap untuk membuat pesanan saya dalam bahasa baru. Saya melihat papan menu sekali lagi untuk memastikan saya ingat kata-katanya dengan benar. Ada begitu banyak pilihan, tetapi saya fokus pada apa yang saya butuhkan. Mengumpulkan keberanian, saya mulai berbicara dalam bahasa baru. Tetapi bukannya mengatakan 5 kopi, tolong. Saya mencampur kata-kata saya dan berkata 50 kopi, tolong. Saya tidak menyadari kesalahan saya. Ana melihat saya dengan mata terbelalak dan mengulang 50 kopi. Saya mengangguk dengan percaya diri. Berpikir saya telah melakukannya dengan baik. Ya, tolong, saya berkata. Bangga pada diri sendiri karena berbicara dalam bahasa baru. Ana mulai membuat kopi. Dia membuat 1, 2, 3, dan terus membuatnya. Mesin berdengung dan mendesis. Saya menunggu, melihatnya bekerja, merasa senang bahwa saya memesan dengan baik. Kemudian, Ana memanggil seorang karyawan lain untuk membantu. Mereka berdua bekerja cepat, membuat lebih banyak kopi. Saya mulai bertanya-tanya mengapa butuh waktu lama untuk membuat 5 kopi. Setelah beberapa saat, Ana datang kepada saya dengan nampan yang penuh dengan cangkir kopi. Ini 50 kopi Anda, katanya, menempatkannya di atas meja besar. Meja itu benar-benar tertutup dengan cangkir-cangkir kopi.
Terlihat sangat aneh, sehingga saya tidak bisa menahan tawa. Ana dan beberapa pelanggan di dekatnya juga mulai tertawa. Tiba-tiba, saya menyadari kesalahan saya. Oh tidak, saya tidak ingin 50 kopi, saya berseru. Saya hanya butuh 5. Sekarang saya mengerti mengapa Ana begitu terkejut. 50 dan 5 terdengar sangat mirip dalam bahasa baru, dan saya mencampurkannya. Saya meminta maaf kepada Ana, merasa sedikit malu tetapi masih terhibur. Saya benar-benar minta maaf. Saya masih belajar bahasa ini dan menjadi bingung. Ana tersenyum ramah dan berkata, "Tidak masalah, ini usaha yang bagus, dan kita semua membuat kesalahan saat belajar sesuatu yang baru." Dia membantu saya memperbaiki pesanan saya, dan saya belajar kata-kata yang benar untuk 5 dan 50. Saya membawa jumlah kopi yang tepat ke sekolah dan berbagi cerita saya dengan guru-guru saya. Mereka menganggapnya sangat lucu dan memuji saya karena mencoba. Ini cerita yang hebat, dan kamu melakukannya dengan baik, kata mereka. Menikmati kopi mereka. Hari ini saya belajar bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan, karena mereka membantu kita belajar dan memperbaiki diri. Lain kali, saya akan ingat bagaimana cara memesan dengan benar. Pengalaman ini membuat hari olahraga semakin berkesan, dan saya senang bisa berbagi tawa dengan teman-teman dan guru-guru saya. Itu berubah menjadi hari yang indah dan penuh kesenangan. Excellent. Answer these questions in the comments. Kesalahan apa yang dilakukan narator saat memesan kopi? Bagaimana perasaan narator setelah menyadari kesalahannya? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.